Audio Jungle. Punya banyak pemain top? Ini 3 opsi formasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tentunya memiliki banyak opsi formasi saat menghadapi Piala AFF 2022 karena memanggil sederet pemain berkualitas. Dari 28 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, Timnas Indonesia bisa menggunakan sejumlah formasi yang tangguh untuk menghadapi Piala AFF 2022. Sebetulnya, formasi-formasi ini sudah pernah digunakan oleh Sintayong dalam beberapa kesempatan, mulai dari Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, hingga ajang FIFA Matchday. Dari beberapa ajang itu pula, formasi-formasi ini sudah terbukti keampuhannya, terutama diterapkan ketika menghadapi lawan-lawan dengan karakter khusus. Dengan demikian, opsi formasi ini bisa digunakan kapan saja oleh Timnas Indonesia dan tinggal mencari komposisi pemain yang tepat untuk meramunya sesuai dengan struktur permainan yang diinginkan Sintayong. Formasi pertama yang bisa digunakan oleh Sintayong pada Piala AFF 2022 ialah pakem 4-3-3. Sejatinya, formasi ini sudah sering digunakan di Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Korea Selatan tersebut. Salah satunya yakni ketika skuad Merah Putih menghadapi Piala AFF 2020. Dengan pakem 4-3-3 ini, Indonesia bisa mengandalkan 2 bek tengah di jantung pertahanan yakni Jordi Amat dan Elkan Bagat. Sementara sisi sayap kiri diberikan kepada Pratam Arhan dan kanan untuk Sandy Walsh. 3 pemain di lini tengah bisa diisi duet Ricky Kambuaya, Maklok sebagai pivot, dan Witan Sulaiman di pos gelandang serang. 3 pemain di lini depan bisa dipercayakan kepada Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani di sektor sayap untuk menopang Dimas Derajat yang menjadi ujung tombak. Pakem 4-4-2 juga bisa menjadi opsi lainnya untuk Sintayong. Skema ini juga telah teruji keampuhannya, terutama saat menghadapi Curaçao pada laga FIFA Matchday lalu. Sebetulnya, komposisi pemain di skema ini tak jauh berbeda dengan formasi 4-3-3 karena sama-sama menggunakan 4 bek dan 2 gelandang sebagai pivot. Bedanya, komposisi di lini depan bakal memberikan ruang bagi 2 penyerang. Alternatifnya ialah duet antara Dimas Derajat dengan Witan Sulaiman atau Dimas Derajat bersama Ramadan Sananta atau Dendi Sulistiawan. Audio Jungle. Struijk dan Sore sudah bermain saat Timnas Indonesia U20 dikalahkan Slovakia U20. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Rafael Struijk dan Zico Sore telah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Namun nasib kedua pemain keturunan tersebut masih menggantung. PSSI masih menunggu keputusan dari pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, terkait masa depan Struijk dan Sore. Sampai sekarang, sosok asal Korea Selatan tersebut belum mengasihnya. Bila Sintayong cocok dengan performa Struijk dan Sore, PSSI baru bisa bergerak. Kedua pemain tersebut bakal diproses menjadi warga negara Indonesia. Saya lagi menunggu surat kepastian apakah itu oke atau belum buat Struijk dan Sore, kata Direktur Teknik PSSI Indra Safri kepada awak media. Sebelumnya, Struijk dan Sore ambil bagian dalam TC Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Mereka juga dimainkan saat skuad Garuda Muda menghadapi Slovakia U20. Pertandingan tersebut berakhir untuk kemenangan Slovakia U20 dengan skor 2-1 meski Timnas Indonesia U20 kalah, Struijk mencetak gol dalam laga itu. Selain Struijk dan Sore, ada 2 pemain keturunan lain yang mengikuti TC Timnas Indonesia U20. Mereka adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Bedanya, Hubner dan Jenner sudah ambil bagian saat TC Timnas Indonesia U20 dihelat di Turki. Kedua pemain tersebut juga telah datang ke tanah air. Kedatangan Hubner dan Jenner ke Indonesia untuk proses naturalisasi. Mereka disiapkan memperkuat Timnas Indonesia U20 pada Piala Dunia U20 tahun depan di tanah air.
Selain itu, bek timnas Indonesia Alfiandra Dewangga akhirnya menjadi salah satu pemain yang melewatkan Piala AFF 2022. Pasalnya, Sintayong sudah merilis 28 pemain yang tampil pada ajang tersebut. Di posisi bek ada 11 pemain yang dipilih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Elkan Baget, Jordi Amat, Sandy Walsh, Farudin Arianto, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Yan Samuyama, Andi Satyo, dan Edo Febriansyah. Kali ini Dewangga harus puas melihat posisinya tergusur oleh pemain skuad Garuda lain. Alfiandra Dewangga di Liga 1 2022-2023 memang tetap menjadi pilihan utama di PSIS Semarang. Dia tampil dalam 10 pertandingan dan menjadi starting 11 pada semua pertandingan. Namun performa Dewangga terlihat menurun jika dibandingkan jelang Piala AFF 2020 lalu. Audio Jungle. Bocoran 65 pemain yang sudah didaftarkan timnas Indonesia ke Piala AFF 2022. Jordi Amat, Sandy Walsh, dan 2 pemain timnas U20 Indonesia masuk list. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tenggat waktu pendaftaran skuad sementara untuk Piala AFF 2022 telah lewat pada Minggu 20 November 2022. Akan tetapi PSSI belum mengumumkan secara resmi siapa saja pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Rupanya PSSI memang belum mengumumkan ke publik, namun asisten pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan sudah ada 65 pemain yang didaftarkan. Benar, 65 pemain untuk Piala AFF. Ujar Nova Arianto saat dihubungi pada Senin 21 November 2022. Ditunggu saja mas, tunggu rilis resminya dari PSSI, tambahnya. Meski belum rilis 65 pemain, terdapat bocoran yang diberikan oleh beberapa sosok di PSSI melalui wawancara terpisah. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memastikan 2 pemain naturalisasi yang baru saja resmi menjadi WNI, Sandy Walsh dan Jordi Amat, masuk ke skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Insya Allah optimis Sandy Walsh dan Jordi Amat main di Piala AFF 2022, ucap Muhammad Iriawan. Kalau ke daftar pemain timnas sudah dimasukkan nama-nama dari Sandy Walsh dan Jordi Amat, tambahnya. Selain 2 nama tersebut, 2 pemain timnas U20 Indonesia yakni Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari juga dikabarkan masuk list Sintayong. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota EXO PSSI, Endri Irawan, saat ditemui wartawan. Endri menyatakan, Marcelino dan Ferrari kemungkinan akan langsung ikut TC timnas senior begitu pulang dari TC Eropa. Ia sementara itu dipercepat karena kelihatannya Sin lebih konsen juga ke AFF. Ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Irawan. Yang jadi permasalahannya, begitu mereka kembalikan U20 bubar, Sin fokus ke senior dan pemain akan kembali ke klub. Ada yang ke Persija, ada yang ke Borneo FC, PSM, semualah. Hanya 2 orang yang ikut TC lagi timnas senior, mungkin Marcelino Ferrari. Susahnya 20 sekian pemain itu akan sulit karena kompetisi tak ada. Tambahnya, kemungkinan nama-nama pemain yang dipanggil tidak jauh-jauh dari nama yang ada saat timnas Indonesia melakoni FIFA Matchday pada September 2022. Pemain-pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan bakal seluruhnya dipanggil. Mereka diantaranya Elkan Baget, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Pada Piala AFF 2022, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Filipina, Kamboja, Thailand, dan Brunei Darussalam.